selalunya anak bayayo, dino anak Abu Lahab dia. Nyo anak Abu Lahab, yo tu nyo zaman Nabi, nyo urung pegang la ilaha illallah, urung pegang Allahu Akbar, nah yang baca Al-Quran, yang pegang salam seperti salamnya Rasulullah, yang dipegang oleh Abu Lahab, dipakat Abu Jahal, dipakat Abu Sufyan, dipakat Abu Nawas, anak Abu Nawas, Abu yang lain lah, dipakatkan untuk diusirnya kaum muslimin. Jadi tanya umat Islam, dino paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mau mengucapkan salam, bebas mengucapkan salam. Ketika kita mau bersolawat, bebas kita mau bersolawat. Ketika kita mau berdakwah, yang dakwah di lagi nyomba keadaan, diundang pakai mikrofon dulu. Nyo Nabi zaman jile 3 tahun Nabi berdakwah, payah mesum di rumah sahabat Al-Arqam. Sembunyi Nabi di dalam rumah Al-Arqam, sahabat Al-Arqam. Dalam rumah Al-Arqam. Masanya Nabi untuk padunro untuk. Tidak ramai waktu itu. Hanya puluhan sahabat-sahabat yang baru memeluk agama Islam. Contoh diantaranya adalah yang pertama masuk Islam Inong Agama. Yang pun tamu Islamnya Inong Agama. Inong, akan yang pun tamu Islam Siti Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra binti Khuwailid, putrinya Khuwailid, janda daripada Abu Hala. Jadi nikah Siti Khadijah dengan suami yang sudah meninggal itu namanya digelar dengan Abu Hala karena yaitu putrinya. Pernikahan Khadijah dengan suami pertama bernama Hala, maka digelar suami pertama itu dengan Abu Hala, bapak si Hala. Jadi itu suami pertama daripada Siti Khadijah. Dalam riwayat yang lain dikatakan Siti Khadijah menikah 2 kali, tapi yang riwayat yang masyhur itu 1 kali itu yang disebutkan. Jadi Rasulullah menikahi Siti Khadijah ada membawa anak, yaitu anak angkat, anak bawaan daripada suami pertama daripada istrinya, yaitu Siti Khadijah. Biasanya suami menikah dengan biasanya kalau Siti Khadijah janda menikahi berjaka. Siti Khadijah janda menikahi berjaka. Kalau zaman sekarang bapak-bapak budak menikahi perawan atau gadis. Kamu balik. Nabi pertama menikah dengan janda, maka janda terdepan pada waktu Nabi. Hidup janda. Ibu-ibu jangan takut kalau jadi janda. Insya Allah ada pengganti. Gara-gara teringat dengan lagu awalnya, anak menikah. Nah, berarti istri yang solehah. Menanti hingga sampai di pintu surga. Karena kalau dalam Islam, kalau sudah menikah dengan suami yang pertama, maka pisahlah dengan suami yang pertama. Kalau sudah menikah dengan suami yang kedua, ya, bukan karena talak, bukan karena cerai, tapi karena meninggal daripada suami yang pertama, maka status istri menjadi janda. Maka kalau tidak menikah dengan suami yang kedua, insya Allah dia akan jumpa lagi dengan suami yang pertama. Insya Allah kalau suaminya soleh. Masalahnya soleh apa toleh? Kalau soleh, insya Allah dia akan jumpa di pintu surga. Paling cuma di dalam surga si istri kalau masuk ke dalam surga dia dada-dada kepada abangnya dalam neraka. Bisakah orang yang di dalam neraka itu melihat orang yang diazab di dalam, orang yang ada di dalam surga itu melihat orang yang diazab di dalam surga? Bisa. Karena neraka itu di bawah, surga di atas. Dalam riwayat dikatakan ada seorang ibu melihat anaknya sedang diazab di dalam neraka. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana surga posisinya dan bagaimana neraka posisinya. Tapi Allah mempertontonkan kepada orang yang saling mengenal. Ibu bisa melihat anaknya yang sedang diazab dalam neraka. Demikian sebaliknya juga anak bisa melihat ibunya yang sedang diazab di dalam neraka. Apa rasanya andai kata kita melihat seorang ibu melihat anaknya sendiri, ibunya dalam surga dan anaknya berada di dalam neraka? Bagaimana rasanya nikmat ketika seorang ibu melihat di dalam surga, dia sedang gembira, dia sedang senang dan bahagia menikmati hasil kerja kerasnya di dunia dalam ketaatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Sementara di depan matanya Allah perlihatkan anaknya sendiri yang lahir dari rahim yang dikandungnya selama 9 bulan, yang disusunya selama 2 tahun berturut-turut, kemudian
digendongnya hingga sampai dia menjadi remaja, sedang diazab di depan matanya. Bagaimana rasanya kira-kira kalau ibu-ibu yang sekarang hadir dalam Masjid Taubah yang dimuliakan Allah Ta'ala? Gimana rasanya ibu? Gimana rasanya? Ayat ya Allah Ta'ala, bahkan tengah diazab ya Allah. Kenapa dia sedang diazab ya Allah? Tentunya Allah Ta'ala akan menjawab, karena dia tidak taat kepadaku. Ya Allah, rela ya Allah, rela untuk menggantikan posisinya ya Allah. Biarkan dia masuk ke dalam surga dan aku kau tempatkan dalam neraka. Jantung. Begitulah rasanya seorang ibu ketika dia melihat posisi anaknya sedang diazab dan dia berada dalam surga. Tetapi Allah Ta'ala, ini bukan waktu untuk balas membalas, ini bukan waktu untuk ganti mengganti. Hadzal yaumul jazaa, ini adalah hari pembalasan kata Allah Ta'ala. Jadi tidak ada cerita ada posisi ibu menggantikan anak, atau ayah menggantikan anak, atau posisi anak menggantikan ayah dan ibu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi di situ. Rahmat Allah Ta'ala sudah dicukupkan di situ bagi ahli surga, ahli surga. Bagi ahli neraka, mereka akan mendapatkan azabnya. Heboh kita pada hari ini. Saya mungkin belum pernah jumpa dengan Buya Sakur. Bapak-bapak kenal? Buya Sakur apa Buya Sakur? Dari Cilegon. Yang biasa nonton YouTube, yang biasa melihat dakwah di YouTube, pasti akan kenal dengan Buya Sakur. Beliau ulama yang saleh. Kalau kita lihat dari dakwah beliau di YouTube, ceramahnya berkisah tentang kelembutan hati, kasih sayang. Tapi saya belum tahu pasti apakah videonya itu betul-betul video asli atau editan. Cuma kalaupun itu asli, wajib untuk dijelaskan kesalahannya. Kalau itu salah, harus disampaikan itu salah. Kita tidak mencela beliau, tapi mencela apa yang disampaikan. Jangan sampai itu menyesatkan kaum muslimin. Di antara beliau mengatakan bahwa tidak cukup, tidak akan masuk surga orang hanya masuk, tidaklah orang itu masuk surga dengan semata mengatakan kalimat la ilaha illallah. Tidaklah masuk surga hanya cuma berbekal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dinukil di situ hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalam ucapannya ketika hampir meninggal dunia, sebelum nyawa berada di tenggorokan, sempat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhala al-jannah. Kenapa pakai kata dakhala? Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan mengerti itu dakhala bermakna tahqiq. Tahqiq ini artinya pasti. Coba Bapak, iqamah, apa kalimat yang dipergunakan ketika iqamah? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qamat ibaratnya telah berdiri. Orang belum selesai kok udah selesai berdiri. Jadi penyampaian dalam bentuk kalimat bahasa Arab itu mengandung arti makna yang lain. Sesuatu yang belum terjadi tapi dipergunakan kata-kata yang seolah sudah terjadi, menunjukkan kata-kata itu pasti. Menunjukkan kata-kata itu tidak diragukan lagi, untuk meyakinkan kepada orang-orang salat ini sudah dikerjakan, meskipun hampir atau belum dikerjakan, tapi hampir dikerjakan. Artinya apa? Qad qamatis shalah, sungguh. Qad maknanya sungguh. Qamat, sungguh telah. Maka tambah qad di situ litakrib, untuk menunjukkan sungguh dalam arti kata makna hampir selesai ini, mau ditegakkan. Maka jamaah yang mendengar kalimat iqamah, mereka akan lebih bersegera untuk masuk ke dalam, yaitu musalla ataupun masjid, menegakkan sholat 5 waktu. Maka kalimat qamat menunjukkan meski sesuatu itu belum terjadi, untuk meyakinkan kepada para pendengar yang mendengarkannya bahwa kalimat itu pasti. Tidak lama lagi sholat ini akan dikerjakan. Kalau muazzin sudah mengerjakan, sudah mengumandangkan azan, ia menanti jamaah yang sedang sibuk di luar untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditunggulah barang sekitar 5 menit, ada yang ruku 2 rakaat untuk mengerjakan sholat sunnah, yaitu sunnah rawatib. Sholat sunnah yaitu 2 rakaat sebelum maghrib, sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya, sebelum subuh, dan tidak ada sesudah zuhur, sebelum zuhur dan sesudah zuhur, sebelum asar dan sesudah tidak ada sesudah asar. Jadi sesudah subuh dan sesudah asar ada yang mengerjakan sholat sunnah, itu tidak ada, hukumnya makruh, karena itu pada waktu makruh. Jadi pada waktu orang sedang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat tadi itu,
Dia menanti sampai yang lain sedang sibuk di luar agar mereka bergegas meninggalkan aktivitas kesibukan sehari-hari. Yang di bengkel cuci tangan, pakai baju yang bersih, kemudian datang ke sholat. Maka demikian orang yang mengumandangkan azan pun harus membaca sikon keadaan masyarakat di sekitar. Tidak boleh dia terburu-buru mengumandangkan iqamat sebelum dia menunggu pada waktu yang normal. Kita tunggu 5 menit. Jadi kondisikan dengan imumci yang kira-kira 40 menit tabrih aja. Tabrih jamaah lain. 30 menit atau 5 menit. Antara duanya berarti 7 menit 8 menit kaji. Bedoh gitu. Lagi pegah boleh tunggu imum kan? Lagi pegah tunggu imum. Yang di kampungnya pada kampung, ayah, ibu, berapa kampung? 5 kampung. Kita berada di wilayah barat. Kita berada di wilayah barat sekarang ya. Ya, barat itu berarti Paris, ya, Inggris, ya, kan orang-orang barat semuanya. Masya Allah. Barat itu kan berarti sinkron dengan bule. Sini wajahnya bercahaya semuanya, putih ceria. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada yang berasal dari Palak Hilir, ya, Palak Hilir. Kemudian ada yang berasal dari kampung Palak Rambil, Palak Hulu, Palak Hilir, Palak Hulu, Barat, Rumah Dua Lapis, satu lagi Durian Jange. Dari 5 kampung. Inilah yang hadir menunjukkan bahwa Tunku Sago telah berupaya maksimal, Tunku Imum telah berupaya maksimal, BKM pun telah berupaya maksimal. Bapak Kiai Haji Agus Salim, beliau seorang pahlawan, tapi tanpa tanda jasa. Di buku sejarah disebut-sebut beliau namanya. Kalau beliau Tunku Imum, apalagi kan? Tunku Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Tafaulan mengambil keberkahan dari orang-orang soleh. Haji Agus Salim adalah seorang pejuang. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi. Tingkat derajat nabi ini tidak bisa kita kejar. Sehebat apapun, sejenius apapun, tidak bisa dikejar dengan usaha. Tapi itu hanyalah karunia semata dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bisakah kita menuntut ilmu sampai S1, S2, S3 sampai di atas S3, ada S4, ada S4, ada S5, ada S7. Untuk bisa sampai kepada pangkat nabi tidak bisa. Karena itu hanya diberikan kepada orang spesial. Itu hanya diberikan kepada orang yang betul-betul menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada Nabiullah Adam alaihissalam hingga sampai kepada Khatamul Anbiya, penutur para nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat keberkahan turun juga kepada ayahanda kita Tunku Sago. Amin ya rabbal. Kepada Tunku Imum ayahanda Ibrahim, Allah berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Amin ya rabbal. Dalam surga tentunya. Tadi kita sudah kupas tadi. Dari sekian yang datang, inilah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk bertatap muka di rumah Allah Ta'ala yang berkah ini. Tentunya ini menjadi catatan amal yang Allah telah pastikan akan dibalas kelak di yaumul mahsyar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tadi. Jika orang tua dimasukkan ke dalam surga, kemudian anak berada di dalam neraka, Allah izinkan ibu melihat anaknya yang sedang diazab, maka pada waktu itu seorang ibu pasti akan iba melihat posisi anaknya yang sedang diazab. Maka dia pasti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menukar posisinya. Biarlah anakku ya Allah Engkau tempatkan dalam surga dan aku ridho untuk masuk ke dalam neraka. Tapi Allah mengatakan tidak ada. Hari ini adalah yaumul jaza. Ini adalah hari pembalasan. Akulah Malik Yaumiddin. Aku adalah raja pada hari pembalasan ini. Tidak ada yang bisa untuk masuk campur, masuk untuk turut campur, masuk untuk menolak apa yang aku kehendaki kata Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Buya Syakur tadi? Kalau Bapak nanti lihat YouTube, nanti lihat channel Buya Syakur. Beliau mengatakan bahwa tidak akan masuk surga orang cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dinukil hadis Nabi yang mengatakan maqala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapan ketika meninggal dunia sebelum berada di kerongkongan, dia sempat mengucapkan dengan lisan
la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Rasulullah, masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh Buya Syakur beliau mengatakan tidak. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia tidaklah masuk surga dengan ucapannya. Tidak masuk surga dengan ucapannya. Jadi pemahaman seperti itu. Bagaimana beliau mengatakan demikian? Sementara Rasulullah mengatakan bahwa masuk surga dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang mungkin akan menyerang langsung, tapi saya berhusnuzon dulu. Bisa saya tarik pemahaman seperti ini mungkin. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Kalau dia tidak beramal kalau dia tidak beramal tapi masuk surga, tapi sebelumnya masuk neraka. Artinya apa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari satu sisi tidak akan masuk surga kecuali masuk neraka dulu. Tapi catatannya, kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam neraka, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak-bapak insyaallah semuanya ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Asal jangan keluar dari kalimat la ilaha illallah, jangan keluar. Sebejat apapun kita, sebangsat apapun kita, sejahat apapun kita, jangan pernah keluar dari kalimat la ilaha illallah. Karena itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah Taala. La ilaha illallah adalah bentengku. Bentengku artinya apa? Orang yang masuk ke dalam benteng berarti dia aman daripada serangan musuh. Orang yang berlindung ketika perang, dia bersembunyi berlindung di dalam benteng pertahanan, maka dia akan selamat dari pertempuran, dia akan selamat dari tembakan, dari serangan musuh-musuh. Maka siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia telah masuk dalam bentengku, kata Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, amina min adabi, maka dia aman daripada azabku, kata Allah Ta'ala. Aman daripada azabku. Aman daripada azabku dalam pengertian bagaimana? Orang yang masuk dalam kalimat la ilaha illallah aman daripada azabku. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia beramal soleh, kemudian ketika dia melakukan maksiat, dia taubat kembali, minta maaf, minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha, maka dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Maka istighfar itu ibarat sokrin. Ibu-ibu selama ini kan cuci baju dengan apa ibu? Rinso, sokrin, apa lagi ibu? Mama Mia, apa lagi? Mama Mia. Ya? Apa lagi? Putra, daya. Ya, kalau baju, kalau badan. Selama ini ibu cuci badan, mandi maksudnya. Dengan apa ibu pakai? Dengan deterjen. Ya jamin kok dengan deterjen. Kadang-kadang punya ada sabun ekonomi tak pakai untuk pakai ganto sabun Lux. Nah kalau kita tinggal di di alumili masuk ke dalam tuh kebun-kebun sawit kan susah cari gede. Dapat cuma sumur air kuning, mandi pula di situ. Yang nampak sabun ekonomi. Pernah saya rasakan ibu. Jadi mandi pakai sabun ekonomi, terasa juga licin badan. Ya wangi juga sebenarnya, cuma licin badan. Jadi ketika kita mandi, kita pakai sabun untuk membersihkan kotoran yang ada pada badan. Kita membersihkan pakaian kita pergunakan soklin, kita pergunakan deterjen, misalkan Daya atau sabun-sabun yang lain, supaya baju yang kita pakai itu menjadi suci dan bersih. Maka bagaimana kita bisa masuk surga kalau badan kita masih penuh dengan najis? Inilah yang disebut dengan namanya najis ma'nawi, bukan najis hissi. Najis hissi itu najis zahir. Najis hissi, najis zahir. Najis zahir seperti apa? Ibu pernah makan di warung kocok orang Cina? Warung mie maksudnya, mie kocok. Jujur lah ibu, ini saya lihat banyak yang penggemar mie kocok di sini. Banyak kan yang penggemar mie kocok. Tapi makanya bukan di warung orang Aceh, makan mie kocok di warung orang Cina. Ada enggak? Jujur lah. Itu angkat tangan yang sering angkat. Angkat, yang sering makan di warung mie kocok orang Cina. Angkat tangan yang jujur. Enggak apa-apa.
Ya udah, nggak apa-apa, saya nggak maksud itu. Lain pro hafidin, tidak ada paksaan dalam agama. Saya sebenarnya sedih ibu-ibu kalau ibu makan mie kocok di warung Cina. Kenapa nggak makan mie kocok di warung asli orang Aceh? Homenya, andai kata warung Cina yang kamu alah. Tapi ji memang di kedainya memang nonton naik kucing. Hah? Yang dewanya. Dewa awaknya. Kucing emas. Yang dah belum. Pasti di tempat orang etalase yang jualan emas, orang Cina pasti ada kucing. Itu dewa tu, dewa kucing. Ya, dewa kucing itu hoki bagi mereka. Bahasa mereka tu hoki. Keberuntungan. Membawa hoki. Meletakkan patung kucing di tempat usaha akan membawa hoki. Akan datang rezeki. Maka kucingnya itu tangannya begini terus itu. Nah, dihoi. Hai kenole, hai kenole kerja. Dek, perlu Aceh Hana model kamu. Nah, jadi orang Aceh di belah pilihnya, apalagi di Apian, lebih suka belanja kepada orang Cina daripada orang Aceh. Betul tidak? Betul. Apa beda orang Aceh jualan dengan orang Cina jualan? Saya tanya sama orang Aceh. Walaupun orang Sulawesi, tapi katanya di Aceh. Jadi lu tunggu kita orang Aceh. Kenapa orang Aceh tidak mau belanja emas di tempat orang Aceh? Saya rasa kalau orang Aceh sepakat belanja emas di tempat orang Aceh, belum tinggal orang Cina. Setuju? Setuju kah? Setuju. Cepat kontan anak-anak semangat. Beda mana awak bini, payah tanya, apianya. Awak bini cukup hebat. Kayu bininya cetakan lot kekompakan di luar biasa. Maka di Aceh menyo di belah bini, nah Aceh sepakat. Nah, perkumpulan lembah Brute. Awaknya lembah Brute kalau di blok satu mana ni satu lagi lahan dibangun balai situ khusus awaknya lembah Brute. Kompak awaknya. Nanti menyo jauh ke Medan, jauh Jambi, Lampung, jauh Jakarta, Jawa. Kompak tak awak situ. Awaknya saling mendukung, saling mensupport, sama orang sini saling mensupport. Di Aceh begitu juga. Coba pergi ke sini ibu. Jarang sekali kita lihat toko-toko di kota itu dikuasai oleh orang Cina. Tanya di Aceh, di belah ini, di jantung kota kita, jantung kita diambil oleh mereka. Jantung tanya mak, jantung, mak, pucuk jantung. Akan jantungnya sumber kehidupan bagi lo. Nyo mati jantung, habis. Ada udip, kaji kemayat. Maka jantung hati orang Aceh itu posisinya di simpang Cerana. Betul tidak? Ya, betul tidak? Nyo tanya kan, tanya ulang bini, ada tanya simpang Cerana. Ada pahlok yang ulang bini. Kalau belum sempat pergi ke simpang Cerana, belum sah loh yang ulang bini. Belum sah loh yang dia. Menacik menjajak pada Aceh. Menyokong jajak masih raya baik kurang. Belum sah loh yang pada Aceh. Itu kalau tak ajak Aceh, enggak. Kali jak masih raya baik kurang belum. Ya, rugo. Lagi urut jak Mekah Madinah. Ada sempat dijak tawaf Ka'bah. Lagi janji pegang oleh Rasulullah SAW. Siapa yang datang ziarah ke kota Madinah walam yazuruni dan tidak mau berziarah ke kuburku, kata Nabi Muhammad, maka dia bukan umatku. Nabi marah. Ada orang datang ke kota Madinah, udah sempat dia sampai ke kota Madinah, tapi tidak sempat masuk ke Masjid Nabawi. Sempat tu, tapi menjak ke dia kena wit-wit dalam kota Madinahnya sempat di. Tapi ziarah ke Rasulullah, kata Rasulullah, kon anggota dalam. Bengek Rasulullah SAW. Maka ayat dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kembalikan lagi pada kita, kaum muslimin yang ada di Aceh, semestinya kita umat Islam di Aceh kompak. Bukan kita tidak boleh bermuamalah dengan orang kafir, tapi utamakan bermuamalah dengan sesama muslim. Kapan kita bisa bermuamalah? Kapan umat muslim bisa maju? Kapan umat muslim ini bisa maju? Kalau kita tidak membantu ekonomi saudara kita sesama muslim. Ayah dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya, contohlah Mekah dan Madinah.
Habib Bugat ni sebenarnya orang Arab ni. Cuma akan menikah di Aceh. Menikah di Aceh olehnya beliau rupanya merantau ke Mekah. Haji. Ketika sedang berhaji, beliau selesai haji tidak langsung pulang, tapi beliau berbisnis berdagang. Akhirnya berhasil mendapatkan uang banyak, beli tanah dekat dengan Masjidil Haram. Ketika terjadi penggusuran, naik harga tanah naik. Kemudian uang yang dia dapat tadi itu dibelikan lagi tanah yang lain, lebih luas lagi tanahnya. Kemudian dia wasiatkan kepada anak cucunya, barang siapa anak-anak cucuku nanti yang mengelola ini warisan hotel-hotel, tanah-tanah yang aku miliki yang telah aku usahakan selama aku kerja di Mekah, selama mereka masih hidup, maka berikanlah sebagiannya wakaf untuk kaum muslimin Aceh, khususnya yang menuntut ilmu agama ke tanah suci ini. Khusus untuk masyarakat Aceh yang menuntut ilmu di tanah suci, atau orang Aceh yang sedang melaksanakan rukun Islam, yaitu berangkat haji ke tanah suci. Maka bagikanlah dari harta peninggalanku ini, aku wasiatkan kepada anak-anak cucuku, kepada semua jamaah haji, semua, unlimited, tidak ada batas. Tidak khusus pada orang Aceh Sigli, enggak. Karena beliau tinggal di mana? Aceh mana beliau? Habib Bugat di Aceh mana? Ada yang tahu ya? Aceh Utara ya? Anak diuruskan orang Aceh Utara betul. Orang Aceh Bandung. Johan sedih ni kalau yang dia hakim. Aceh Utara dapat 4,5 juta. Dan Johan sedih ni. Tapi Habib Bugat umum untuk seluruh orang Aceh. Jadi setiap jemaah haji yang berangkat ke tanah suci dapat uang cuma-cuma, wakaf daripada Habib Bugat. Dan sebenarnya kalau Habib Bugat itu mak-mak tanyung baru umurnya yang lain, yang terbahnya gede, so dan asli umurnya, burung Arab asli. Tapi kalau nikah di Aceh, orang Moji orang Aceh. Jadi yang mengurus sekarang itu anak cucunya di kota Saudi, di kota Mekah dan kota Madinah ada hotel, yaitu peninggalan daripada Habib Bugat. Kalau siapa-siapa nanti mendapati ternyata tidak ada lagi orang Aceh yang menuntut ilmu ke kota tanah suci, tidak ada lagi penuntut ilmu dari Aceh menuntut ilmu ke sana, tidak ada lagi orang Aceh berangkat haji ke tanah suci, maka berikanlah kepada penuntut ilmu Jawa dan kepada jamaah haji dari Jawa. Beliau transparan mengatakan dalam surat wasiat itu Jawa. Jadi menyuruh Aceh hanya haji le, menyuruh Aceh hanya tidak ada lagi anak-anak kita menuntut ilmu ke tanah suci, maka tiap tahun harus tetap diberikan kepada kaum muslimin yang berasal dari Jawa. Panjang habis bulan haji, kecuali musim corona. Yang corona di Bandung haja, Aceh Jawa haja. Berarti rata haja. Berarti dalam 2 tahun selama tidak ada haji, tidak ada mengalir wakaf daripada Habib Bugat. Tapi selama orang Aceh masih berangkat ke tanah suci, orang Aceh kalau berangkat ke tanah suci musim haji, dia berhak untuk datang ke hotel Habib Bugat tersebut untuk menuntut haknya. Dan biasanya koordinator dari pihak Haji Aceh sudah berkoordinasi dengan pemilik hotel Habib Bugat tersebut. Dan mereka akan datang dan membawa jamaah dan akan dibagi. Dapat ibu-ibu berangkat ke sana dapat 4,5 juta. Jadi kalau ibu-ibu berangkat haji 33 juta, sebenarnya kurang 4,5 juta. Berarti cuma 29,5 juta atau 28,5 juta. Sekitar itu sebenarnya hajinya orang Aceh. Tapi orang Aceh punya lupa haji, habis bukan. Ada yang bawa kayak kalau orang Aceh udah berangkat ke tanah suci, rata-rata yang sudah saya saksikan habis uang tanah suci itu. Jadi uang 4,5 juta dikasih Habib Bugat, ajan loh, habis itu. Maka loh macam-macam itu, macam-macam belanja. Baju lah, gamis lah, boneka onta tuan cucu, gamis untuk anak-anak, sajadah. Bantakan balik Cina. Cina lo oleh-oleh untuk Mekah, untuk urung anak-anak keluarga yang nanti Aceh. Dan tasbih balik Cina. Nah itu hebat untuk Cina. Tapi yang tambahannya, urang Aceh berarti kalau udah habis, udah mau berangkat, pokoknya jangan ada sisakan uang kecuali uang untuk uang jalan. Nah inilah kelebihan orang Aceh, pemurah. Kalau pulang pasti bawa oleh-oleh, bawa buah tangan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di tanah suci Mekah tidak ada non Muslim yang membeli tanah secara bebas. Jadi tanah suci Mekah dikuasai oleh umat
Umat Islam. Begitu juga di Mesir. Alhamdulillah saya 2001 berangkat ke Mesir. Waktu saya berangkat ke Mesir, Ustaz Abdul Somad tahun ketiga di sana. Jadi dia abang leting. Kalau usia dia 1 tahun lebih tua dari saya. 1 tahun kemudian dia berangkat ke Maroko, dapat beasiswa di Maghrib, Universitas Maroko, Darul Hadis. Kemudian selama di sana saya perhatikan ramai juga orang Cina di sana. Luar biasa ya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma salut saya sama orang Cina. Dimanapun dia, dimanapun negara ada orang Cina. Nilai positif boleh kita ambil, nilai yang baik boleh kita ambil. Itulah mungkin salah satu hikmah di antara hikmah kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu hingga sampai ke negeri Cina, kata Rasulullah. Rasulullah belum pernah pergi ke Cina. Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan dalam hadis itu sampai ke negeri Cina? Rasulullah membaca ke depan ekonomi Cina akan lebih daripada ekonomi negeri yang lain. Bahkan negara adidaya selama ini Amerika yang selama ini memonopoli perekonomian dunia dengan dolarnya, dolar Amerika, sekarang sudah ketar-ketir dan ketakutan dengan Cina. Jadi hebatnya Cina di bidang bisnis. Coba lihat sendal kita. Ya, dulu kita pakai sendal Swallow, sendal Jepang kita bilang. Sekarang kalah Jepang. Kalau kita lihat rata-rata impor barang itu daripada Cina. Barang impor semuanya dari Cina. Selok kita pergi ke pasar, yang jualan 35.000 sekarang itu, ramai tidak? Itu dari Cina ramai juga tuh. Cina. Kita beli sabuk Cina, kita beli baju Cina, kita beli bedsheet juga Cina. Belanga Cina. Dispenser Cina, kipas angin Cina, mikrofon Cina. Jadi kelebihan itu harus kita tiru, Mak. Kelebihan daripada orang Cina ini, mereka tidak mampu lagi menampung negara, mereka tidak bisa lagi menampung. Rakyatnya sudah lebih dari 2 miliar. Kita cuma berapa sekarang? Aceh berapa, Mak? 6 miliar. Aceh di mana? 5 juta. Aceh 5 juta. Kemarin meninggal 250.000 kena tsunami. Tambah lot ya. Tambah kurun. Makin dapat tsunami makin banyak orang Aceh. Rajin menikah orang Aceh. Orang Aceh makin banyak, makin kena musibah makin ramai. Karena kenapa? Dengan menikah. Orang Jepang sekarang, orang Jepang ketakutan karena populasi Jepang sekarang merosot, menurun. Kenapa orang Jepang sekarang merosot penduduknya, Mak? Bukan karena sistem KB, mereka tidak ikut sistem KB, tapi mereka lebih suka hidup tanpa ikatan. Jepang saat ini lebih ramai, anak-anak muda mereka itu lebih suka hidup tanpa ikatan. Jadi kalau mereka tertarik, mereka berhubungan, lepas lagi. Jadi mereka tidak mau punya anak karena anak itu menjadi beban. Anak itu merepotkan. Anak itu menyusahkan. Betul tidak? Betul. Anak menyusahkan, anak merepotkan. Tapi di balik susah itu ada kenikmatan. Tunggu nanti waktu tua. Ada yang angkat keranda kita. Ada yang membawa jenazah kita. Ada yang menurunkan jenazah kita. Ada yang menerima jenazah kita di liang lahat. Ada yang mendoakan kita. Ada yang memandikan kita. Kalau dia tidak pintar memandikan, biasa rata-rata orang Aceh. Coba pergi, kalau ada yang meninggal dunia, anak-anaknya disuruh duduk di lantai. Itu apa? Gendong mamanya yang terakhir kalau meninggal dunia, atau ayahnya yang terakhir meninggal dunia, dipangku oleh anak-anaknya tersebut. Dan tungku sako, bukan lagi. Bukan kemana. Dan manfaatkan. Susah kita waktu kecil mendidiknya. Susah kita memberikan dia makan. Susah kita membeli pakaian. Apalagi kalau anak zaman now udah tahu Android. HP 4 juta setengah. Diminta Oppo lagi, Oppo Reno. Oppo Reno keluaran terbaru. Reno apa nak? Reno 4. Nah, apa kan? Kalau mama Jinoa, anak ini Jinoa, cara letaknya keluaran terbaru apa ni? Bagi pegang Oppo Reno 4, tapi kita 1 juta 50 ringgit. Bataja, Pak Indah tu seluler. Bagi Oppo Reno nya 4
kuliah kedokteran? Ada tidak? Ibu-ibu punya anak yang sekarang sedang kuliah di kampus Unsia kedokteran? Ada tidak? Atau di Ubudia ambil fakultas kedokteran? Ada tidak? Gak ada. Sekarang tuh masuk kuliah kedokteran itu berapa Bu? Untuk masuk pertama sekali mendaftar berapa Ibu? Jalur mandiri ya. Akhirnya tidak bisa mengikuti tes beasiswa, kalah bersaing, tapi punya keinginan. Berapa harus disiapkan modalnya Ibu untuk masuk fakultas kedokteran? Betul. Kurang lebih. Cuma informasi yang sekarang saya dapat 250 juta. Maka orang tua yang ingin memasukkan anaknya masuk ke kampus Unsia kebanggaan jantung hati Urung Aceh harus menyiapkan modal 250 juta. Maka sekarang siapkan satu Innova atau satu apa? Yang modal. Itu bingung akhirnya kah selesai tamat SMA, belum di motor. Ya, dia mudah motor. Anakku ujian masalah yang penting dia kuliah. Yang jadi anak. Karena kalau anak nanti ini sudah sukses, sudah berhasil, Pak Solom tanya lagi yang bergantung. Mungkin kalau lagi abang tanya. Orang tua ini tidak mungkin dia minta tolong kepada adik kandungnya, kepada abang, karena abang, adik, kakak semua punya tanggung jawab. Maka harapan cuma kepada anak. Ketika anak ini berhasil jadi dokter, tentunya dokter ini banyak uang, betul tidak? Pulang modal. Ya, pulang modal. Dokter banyak uang, maka kalau untuk orang menikah, anak-anak yang ingin menikah, ingin melamar anak gadis yang dia tamat sarjana kedokteran, mahal mas kawinnya. Kenapa? Karena dia bisa memberikan pemasukan yang lebih. Kecuali bagi sebagian orang tua yang orang tuanya ini tidak matre, ya, tidak melihat calon itu berdasarkan materi. Lo anak tua masalah, kali lo sarjana kedokteran, biaya kali lo betul itu sekolah lagi, hidron, burung muka bawang, ada masalah. Yang penting lo sayang kali lo. Dia kepoh haji, ngedidik anak lo selamanya belajar ilmu kedokteran, nak arahkan jiwa agama. Mana masalah? Aduh sanggup untuk jenama ini. Lo anak sanggup menyoleh belah mayam, tapi menyoleh mayam je. Belah mayam anak sanggup menyoleh mayam je. Ipan, uji bahan, je ada masalah. Dia mayamnya ada masalah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan inna afdhalun nisa barakatan aqalluhunna mahraj. Sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri dari sisi keberkahan pada istri tersebut adalah istri yang paling sedikit mas kawinnya, maharnya. Yang paling sedikit mah. Wanita yang paling berkah untuk dinikahi adalah wanita yang mas kawinnya paling sedikit. Ya, itu mengaku balik kembali lagi kan? Bayar Bandung. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mematok kepada calon yang akan datang melamar anak kita itu dengan biaya yang tidak dia sanggup untuk dia keluarkan. Bila kita melihat ada seorang pemuda yang soleh, pemuda yang baik akhlaknya, pemuda yang punya tanggung jawab, dia punya skill untuk bekerja, dia punya skill untuk menafkahkan anak-anak kita, bukan seorang pemalas, bukan seorang yang ahli maksiat, bukan orang yang durhaka pada orang tua. Terima dia dengan baik-baik. Berapa yang dia sanggup terima. Kalau dia tidak sanggup, kasih utang. Kasih utang. Di belakang kong kalingkong. Anak, daripada nanti kamu lama-lama dengan anak saya, ini kita join saja. Ini mas kawinnya 10 maya. Berapa yang sanggup? 5 maya. Nyo mah 5 maya. Berarti gak kena 10 maya. Dan tentukan terus. Kajian pro menikah. Ya mantapnya. Berarti itu namanya mantap. Jadi anak muda ini dibantu oleh mertuanya. Karena orang tua anak muda ini belum mampu untuk mengumpulkan dana, sementara mereka semakin dekat, bahaya. Kalau dibiarkan akan koslet, terjadi hubungan negatif positif, bahaya. Yang terjadi apa? Kebakaran.
terjadilah MBA, alumni merit by accident. Jadi menikah karena kecelakaan. Kalau sudah terjadi demikian, maka itulah yang disebut dengan nama nasib sudah menjadi bukul. Aib sudah tertanggung, malu sudah dipikul, yang terjadi tidak bisa ditolak. Maka ini yang paling dikhawatirkan oleh setiap orang tua yang memiliki anak-anak gadis. Bagi yang memiliki orang tua yang memiliki anak-anak gadis, yang paling diutamakan kata Rasulullah, jaga betul-betul kehormatan anaknya. Jangan sampai dia dibawa pergi tanpa kita tahu kemana dia dibawa oleh anak-anak muda. Maka dalam tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah kepada kita, tanggung jawab anak itu masih berada dipikul oleh ibunya. Ketika dia lahir 2 tahun masih disusui. Kalaupun mereka bercerai, jangan dulu diambil oleh suami. Karena kenapa? Suami tidak bisa menyusu. Suami tidak bisa menyusui. Paling-paling bapak-bapak beli susu kali, susu lemon. Beli susu sapi dikasih ke anak bayi tadi. Tapi ketika anak ini dalam usia 2 tahun, suami istri bercerai, serahkan dia kepada istri. Karena istrilah yang bisa menyusui anak tersebut. Selama anak ini belum balik, utamakan anak ini kepada ibunya. Karena kenapa? Karena dia butuh kasih sayang daripada ibunya. Bukan ayah tidak punya kasih sayang, ayah punya kasih sayang, tapi kasih sayang ibu melebihi kasih sayang ayah. Maka dalam Islam tidak ada berebut anak, meskipun kedua orang tua ini sudah bercerai, tapi ada tanggung jawab masing-masing. Ketika anak ini masih balita, ketika ini masih belum dewasa, biarkan anak ini dengan ibunya, selama ibunya bertanggung jawab. Dalam tanda kutip, selama ibunya bertanggung jawab. Cuma baru-baru ini kejadian di televisi kita dengar, ada seorang ibu membunuh anak. Ibu membunuh anak, padahal anak ini sebelumnya dirawat oleh neneknya. Di bawah naungan neneknya, anak ini senang, bahagia, sehat walafiat. Kemudian karena anak ini udah mau masuk sekolah SD, berarti masa TK-nya dan kecilnya, anak ini tinggal dengan neneknya. Ibunya udah cerai. Berarti anak ini tidak memiliki ayah, atau punya ayah tapi ayahnya tidak bertanggung jawab. Ketika anak ini masuk usia SD, maka sang nenek memberikan anak ini kepada ibunya. Dibawalah ke tempat ibunya. Karena ibu ini tidak biasa mendidik anak sejak kecil, karena selama ini anaknya dengan neneknya, dia tidak sabar untuk mendidik anaknya tersebut. Hingga sedikit salah dipukul, sedikit salah dipukul, hingga kemudian anak ini tewas, meninggal anak ini. Akhirnya ibu ini masuk penjara. Kalau seorang istri punya akhlak dan karakter seperti itu, berarti ibu ini tidak normal. Dia punya gangguan kejiwaan. Maka suami yang bercerai dengan istri yang demikian tidak boleh membiarkan anak itu di bawah naungan ibu yang tidak punya, yaitu mental yang baik seperti itu. Bisa mati anak kalau seandainya ditinggalkan kepada istri yang punya mental yang buruk seperti itu. Tapi kalau istri ini baik, meskipun mereka bercerai, maka tetap anak ini di bawah asuhan daripada istri. Karena rahmat ibu daripada ayah lebih baik ibu kasih sayangnya dibandingkan daripada orang tuanya, daripada ayahnya. Ketika anak ini sudah sampai pada usia dewasa, bagi anak gadis yang sudah datang mens, bagi anak laki-laki sudah datang bulan laki-laki. Mimpi basah, dia lagu pocong. Maka anak ini sudah menjadi balik. Ketika dia sudah balik, Allah kirim 2 malaikat, Raqib dan tukang catat yang baik, tukang catat yang buruk sudah turun. Sejak kapan malaikat ini diutus oleh Allah Ta'ala? Sejak anak-anak ini sudah mulai balik. Tanda balik, kalau laki-laki tumbuh kumis. Ini ada yang tumbuh kumis nggak? Yang kecil-kecil di depan ini, ada yang tumbuh kumis? Bulu ketek dah muncul? Belum. Berarti masih anak-anak. Belum ada malaikat samping kanan kiri. Tapi kalau sudah ada tumbuh kumis, bulu ketek, kemudian jenggot sudah mulai tumbuh, datang bulan, keluar sperma, maka malaikat sudah ada bersamping di kanan dan kirinya. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulutnya, melainkan isinya pasti ada Raqib dan Atid yang bertugas mencatat. Disitulah boleh dicatat kebaikannya, dicatat keburukannya, dicatat semuanya. Maka tugas pada waktu itu beralih kepada
besar. Kenapa? Beralih kepada ayah. Karena anak-anak yang semakin dewasa, anak-anak yang semakin besar, yang sudah balik, mereka rasa ingin tahunya lebih. Dan mereka akan melakukan hal-hal aneh kalau tidak ada ketegasan daripada orang tua. Dan ketegasan itu ada pada ayah, bukan pada ibu. Bukan pada ibu. Ketegasan itu pada ayah, bukan pada ibu. Cuma yang lucu kalau ibu yang lebih tegas daripada ayah dan mau kembali dunia. Di rumah bapaknya tidak tegas, ibunya tegas sekali. Nya kembali dunia terbalik. Yang semestinya ayah itu lebih tegas daripada ibu. Maka ayah itu serigala dalam rumah. Ayah itu ibarat serigala di dalam rumah. Untuk mencegah jangan masuk serigala dari luar rumah. Kalau dalam rumah itu punya anak gadis, maka harus dijaga oleh serigala. Serigala itulah ibaratnya seorang ayah. Karena serigala dalam rumah tahu bagaimana serigala punya karakter di luar. Maka dia akan menjaga anaknya jangan sampai didekati oleh pemuda-pemuda yang tidak bermoral, pemuda-pemuda yang tidak berakhlak, yang mendekati anak gadisnya tersebut. Maka ketika pemuda datang untuk mengunjungi anak gadisnya dengan lehernya gereham montong baju, kali belum menagangnya. Yo, ini Pak Lucinya. Rupanya ada serigala di dalam. Jadi tidak sembarangan dia untuk membawa anak gadis dalam rumah tersebut. Jadi dalam Islam sudah dituntut sedemikian rupa, maka tidak ada berebut hak anak asuh lagi. Tapi yang terjadi sekarang ini pasca perceraian, kalau artis-artis kita lihat sudah mulai heboh berebut hak asuh anak. Heboh berebut hak asuh anak. Padahal dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian daripada aturan-aturan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali lagi kita kepada kaum muslimin kita yang ada di Aceh. Kita tidak berbicara tentang suku, kita tidak berbicara tentang ras, kita tidak berbicara tentang intoleran antar umat beragama. Tapi kita mengajak kaum muslimin agar bekerja samalah dengan sesama umat muslim. Bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah dengan non-muslim, tapi alangkah baiknya kalau kita mengutamakan saudara kita sesama muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu Indomaret punya siapa? Indomaret punya siapa? Orang Aceh lah. Yang bilang kiri orang Aceh kok. Lalu kiri orang Aceh kok sih. Di mana orang minta Indomaret orang Aceh kok sih. Oh betul orang Aceh yang kok. Tapi ini sistem franchise, sistem beli merek dan sistem fee-nya kembali kepada pemiliknya. Pemiliknya itu orang Cina juga. Alfamart begitu juga. Alfamart konglomerat Cina juga yang memilikinya. Kita tidak bermusuhan dengan mereka. Tapi selaku umat muslim semestinya kita tidak bangga belanja di situ. Tapi hari ini orang Aceh kan, yo Khadijah belanja di Indomaret, ayo tak kaya. Dan lagi belum kali kaya di Nandro. Yo kata dari Indomaret, anti kalau yang rumah gede yang rumah gede bangkunya. Dan rumah gede itu, anti kalau kita belanja kita karena belum dia berapa itu mereka. Nyonya bakal 5 gengsi loh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun berada tidak akan pernah bangkit kalau lagi di jalannya. Umat muslim dimanapun berada akan selalu tertindas ekonominya kalau kita tidak sadar dan tidak disadarkan. Maka kebangkitan umat Islam juga harus dengan kebangkitan ekonomi. Maka di tanah Mesir, di Mesir, di Arab, 5 tahun saya di Mesir, saya perhatikan tidak ada orang Cina memiliki aset beli tanah kemudian dia bangun bangunan di sana. Ada hak sewa saja. Orang Cina dibolehkan izin sewa. Itu pun sulit di sana di Mesir. Sulit kan? Maka orang Cina harus kerjasama dengan orang Mesir pribumi. Datang kepada ayah, bilang modal. Di sini belum ada orang buka bisnis hotel. Di tempat ayah, kampung ayah itu ada tanah strategis untuk bikin hotel. Tapi saya tidak diizinkan untuk beli. Sewa juga tidak diizinkan. Bagaimana caranya? Dia kerjasama dengan penduduk
penduduk asli. Kerjasama dengan ayah. Nanti pemilik tanah dan bangunan itu ayah punya. Tapi ayah tidak perlu pikir bisnisnya. Saya akan kasih gaji ke ayah. Jadi ada fee dikasih kepada pribumi tadi dikasih. Karena bangunan dan aset usaha hotel itu adalah milik atas nama pribumi. Karena dia tidak diizinkan untuk berbisnis di situ dengan membeli dan menyewa lahan. Jadi dengan cara demikian umat Islam tetap memiliki hak atas tanahnya dan tanahnya itu tidak pernah dimiliki oleh orang-orang di luar daripada masjid tersebut. Ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kelebihan orang Cina yang patut kita tiru. Ketika kami mahasiswa di Al-Azhar, biasanya seperti saya ini mahasiswa kere. Mahasiswa kere itu mahasiswa miskin. Dari sisi ekonomi kurang mampu. Tapi kalau menuntut ilmu semangat luar biasa, karena tahu diri. Jangan lama-lama di Mesir. Kalau lama-lama orang tua meninggal cari uang. Dan patah tulang nanti cari uang untuk kirim uang, Pak. Sementara kita nggak belajar. Asik, santai di Sungai Nil saja. Nonton tari perut. Banyak tari perut di sana, Bapak. Banyak. Tari perut tuh mereka setengah tak pakai pakaian tuh. Orang Arab asli. Kalau di sini ada dangdut, joget dangdut erotis bahasanya. Pakai pakaian seksi kemudian jogetnya menimbulkan nafsu.